Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang dengan hati yang terbuka, ingin mendengar suara-Mu, ingin mendengar pengajaran-Mu Tuhan. Mari bangkitkan setiap hati kami, bangkitkan roh kami Tuhan, supaya kami semua menjadi orang-orang yang hidup, orang-orang yang berapi-api di dalam Engkau Tuhan. Kalau nanti kami mau belajar firman-Mu, hidupkan firman-Mu di dalam hati kami, supaya benih firman-Mu bisa berakar, bertumbuh, berbuah dengan subur di dalam kehidupan kami. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami, hamba terbatas Tuhan, tetapi Roh Kudus Engkau sangat dalam dan tidak terbatas menjelaskan di dalam hati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami mau mendapat kebenaran-Mu yang murni hari ini. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi murid yang baik, yang berkenan, yang setia, yang taat di hadapan-Mu. Kami siapkan hati kami. Kami mau punya hati yang menyembah dan dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mau mengalami Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita dan semangat hari ini, amin. Saya juga sangat bersukacita bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Bisa lihat lagi wajah-wajah yang pernah saya lihat, yang saya kenal, dan juga yang belum saya kenal. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Sumiati Supit. Saya adalah seorang istri dari satu suami dan kami dikaruniai 3 orang putra. Jadi di rumah saya wanita sendiri ya. Dan saya memang lebih suka anak laki-laki karena lebih praktis ya. Kalau saya ke salon, Pak semuanya dipotong pendek. Terus kalau beli baju juga langsung bisa beli t-shirt S, M, dan L. Jadi enggak ribet ya kalau pas lagi jalan atau lagi melakukan aktivitas. Kalau lagi pelayanan paling praktis ya menurut saya. Kalau ada anak wanita juga saya lihat teman-teman saya punya anak-anak cewek, maka mereka ada kesukaannya sendiri bisa didandani. Tapi kalau saya tipe yang suka yang praktis-praktis. Nah di pagi hari ini saya mau berbicara tentang mendengar suara Tuhan. Ya jadi kita pagi hari ini, hari Minggu ini kita mau belajar mendengar suara Tuhan. Saya kasih judul telinga yang peka, hati yang taat. Katakan bersama saya, telinga yang peka, hati yang taat. Jadi kita harus punya telinga yang peka untuk dengar suara Tuhan. Dan hati kita harus taat. Karena kalau saya pikir pemimpin-pemimpin rohani itu enggak banyak. Jemaat itu lebih banyak. Nah kalau semua jemaat datang kepada pemimpin rohani dan tanya suara Tuhan bagi dirinya, maka akan sangat repot dan untuk kebagian waktu itu sulit. Lebih baik kalau semua bersama-sama belajar bagaimana caranya mendengar suara Tuhan. Nah, kita mau belajar supaya kita bisa punya hubungan dengan Tuhan. Maka dari itu, hari ini kita lihat sama-sama di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 15 berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi yang punya telinga itu harus dengar. Karena Tuhan mau bicara. Nah kebenarannya adalah yang pertama, Tuhan itu selalu berbicara. Masalahnya seringkali umat Tuhan yang tidak peka untuk mendengar. Kalau dia sudah dengar, maka hati itu harus taat. Jadi Tuhan tuh selalu bicara loh bagi kita, pada kita. Anugerah terindah setelah kita terima keselamatan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus masuk. Karunia berikutnya, anugerah berikutnya yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa dengar suaranya dengan sangat mudah. Jadi percayalah Tuhan masih berbicara. Tuhan yang sama dari dulu sekarang selamanya itu tetap sama, tetap Tuhan yang berbicara. Dia suka bicara kepada kita, kita yang harus pasang telinga untuk peka. Karena domba-domba dari Tuhan, firman Tuhan katakan, dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengikuti aku.
Jadi ada gembala agung yang bersuara, kita dengar. Dan telinga kita harus belajar peka untuk dengar suara Tuhan dan hati kita harus taat. Jadi kebenaran kedua, selalu suara Tuhan itu kalau kita mau dengar, kita harus buka hati. Kalau hatinya ditutup dulu, pokoknya nggak ada suara Tuhan, itu cuma terjadi dulu. Tuhan sekarang sudah nggak bicara, langsung tutup hati, nggak akan dengar. Dan juga harus punya kerendahan hati. Rendah hati untuk sama-sama, ayo belajar. Yang sudah dengar suara Tuhan, puji Tuhan, harus belajar lagi supaya apa? Dipertajam, dibuat lebih peka. Yang belum dengar suara Tuhan, belajar untuk mulai dengar hal-hal yang sederhana. Pertama-tama kita mau belajar untuk diri kita dulu ya. Jadi setelah selesai dari kebaktian ini jangan keluar cari orang dan mulai bicara Tuhan berkata padamu. Dan kemudian bicara yang enggak-enggak, jangan seperti itu. Ya, basicnya, dasarnya yang saya mau ajari hari ini adalah mendengar untuk diri sendiri. Supaya kita bisa evaluasi, introspeksi, kita bisa komunikasi sama Tuhan. Bukan datangi orang dan sembarangan bicara, Tuhan berkata, ini dari Tuhan. Kalau gereja tidak memberikan otoritas, wewenang, dan karunia-Nya diakui di sana, jangan datang sembarangan dan liar. Ya, banyak orang yang melakukannya dengan liar. Makanya seringkali karismatik itu disorot. Kenapa? Karena penggunaannya tidak tepat. Banyak yang suka cari perhatian dengan berkata, Tuhan berkata, dan asal-asalan. Kita harus pakai bertanggung jawab. Semakin kita bisa dengar suara Tuhan, semakin kita rendah hati, semakin kita relevan, semakin kita tidak aneh-aneh. Semakin kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan, semakin kita tidak pamer. Tapi kita tahu, oh peruntukannya untuk apa? Untuk membawa kemuliaan nama Tuhan. Bukan asal-asalan gaya-gaya datang ke sini, bicara ini dan itu yang bukan dari Tuhan. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kebenarannya adalah tujuan akhir dari mendengar suara Tuhan adalah taat melakukannya. Bukan, oh yang penting kita dengar, kita bisa dengar banyak hal dari Tuhan. Tapi kalau nggak melakukan apa yang menjadi pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan, percuma. Jadi tujuan akhirnya adalah apa yang kita dengar, kita lakukan. Bukan dengar-dengar, kita pilih yang mana kita suka, itu yang kita lakukan. Jadi kita dengar dan kita lakukan. Nah, suara sendiri di dunia ini ada 3. Yang pertama itu suara manusia. Jadi suara kita ataupun suara orang lain yang kita dengar. Yang kedua ada suara Tuhan. Dan yang ketiga suara iblis. Seringkali orang itu lebih percaya iblis yang membisikkan, yang hal-hal yang jahat. Makanya orang itu dikatakan sering kilaf. Banyak orang lebih percaya iblis bicara daripada Tuhan bicara. Padahal Tuhan juga bicara. Nah kalau kita lihat di firman Tuhan, ingat peristiwa Petrus ketika bersama dengan Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain. Ketika lagi kumpul, Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus langsung jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Langsung Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Karena bukan manusia yang mewayukan, memberitahukannya kepadamu. Melainkan Bapakku yang di sorga. Itu suara Tuhan. Tidak lama setelah itu apa yang terjadi? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, nanti aku harus ke Yerusalem. Nanti di Yerusalem aku akan dianiaya oleh tua-tua ahli Taurat. Nanti aku akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Langsung Petrus tarik Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, sekali-kali biar Allah melalukan itu daripadamu. Jangan sekali-kali terjadi padamu. Kelihatannya itu kan baik ya, supaya enggak terluka, supaya selamat. Kelihatannya. Tapi Yesus langsung berkata, enyahlah engkau iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah.
Langsung Tuhan Yesus bisa membedakan itu suara iblis. Dan iblis tahu pemikiran manusia yang baik itu supaya dilalukan. Jadi di waktu yang sama murid Yesus bisa dengar dari Tuhan, bisa juga dengar dari iblis. Dan Tuhan sedang mengajarkan untuk kita itu peka. Dari mana kita dengar. Kenapa Petrus dipakai oleh iblis, dibisikin oleh iblis? Karena iblis gak mau Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Menebus dosa kita supaya kita gak ditebus. Makanya berkata seperti itu. Tapi Tuhan tuh tahu bisa membedakan. Kita pun sebagai orang percaya harus pintar-pintar bisa membedakan. Sekarang ini saya lihat banyak sekali orang yang ikut-ikutan. Apalagi di media sosial. Lagi mencaci maki orang lain, yang lain pada nimbrung. Orang percaya juga begitu, suka nimbrung untuk jelek-jelekan orang. Nah itu jangan, kalau kita tahu bahwa Tuhan berbicara kepada kita untuk lakukan yang baik, jangan ikut-ikutan. Kita harus bisa mendengar apa yang menjadi suara Tuhan. Dan kita tahu bahwa ada manfaat untuk mendengar suara Tuhan. Ada 3 manfaat untuk dengar suara Tuhan. Yang pertama, untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Waktu kita bangun hubungan intim dengan Tuhan, diperlukan komunikasi antara Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan. Diperlukan komunikasi yang akrab, yang erat. Jadi waktu kita berdoa, kita kan bicara pada Tuhan. Tuhan dengar. Dan waktu kita doa itu, ambil waktu untuk biarkan Tuhan bicara pada kita. Kitanya yang dengar. Bicaranya di mana? Di telinga, di hati. Karena firman Tuhan sudah tulis. Tuhan itu bicara pada umatnya, pada dombanya. Karena dialah gembalanya. Domba dengar suara gembala. Jadi waktu doa, terjalin komunikasi hubungan yang intim karena ada komunikasi 2 arah. Jangan hanya satu arah, kita yang bicara, Tuhan mau bicara kita nggak dengar. Jadi waktu bangun hubungan diperlukan untuk mendengar suara Tuhan. Mazmur pasal 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kita bergaul dengan Tuhan, perjanjian-perjanjian Tuhan diberitahukan kepada kita. Nah waktu saya belajar untuk dengar suara Tuhan, ketika ada yang berlaku tidak adil, berlaku buruk, dia bawa lari uang saya, dia ngutang gak bayar, waktu itu saya marah. Karena yang lakukan itu orang yang rohani, kakak rohani di awal-awal pertobatan saya. Saya marah tapi saya tetap saat teduh. Waktu saya berdoa, saya bilang Tuhan kok kakak rohani itu tega ya. Setelah dia mengajarkan firman Tuhan yang dia lakukan adalah kecurangan, bawa lari uang saya. Saya marah Tuhan. Dan Roh Kudus taruh di dalam hati saya. Ada suara yang berkata kalau kamu gak ampuni maka pertumbuhan rohanimu terganggu. Ampuni karena Tuhan sayang kamu telah mengampuni kamu dan untuk pertumbuhan rohanimu. Supaya bertumbuh. Kalau kamu marah dan pegang dan pahit, maka kamu akan stagnasi. Jadi di saat teduh itu Tuhan beritahu perjanjiannya bahwa kamu akan bertumbuh rohani ketika kamu mengampuni. Diajarkan oleh Tuhan. Jadi ada suara yang berkata di dalam hati. Sekalipun Tuhan bisa berbicara secara audible, tapi itu jarang. Lebih banyak Tuhan yang berbisik di dalam hati, Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita. Dengan suaranya, dengan ide, dengan pemikirannya, dengan perasaannya diberitahukan kepada kita. Kitanya yang harus buka telinga supaya kita peka, hati kita harus mau dan taat untuk dengar suara Tuhan. Ya, yang kedua, manfaat kita mendengar suara Tuhan itu untuk menjaga hidup kita agar kita tidak melakukan kesalahan. Sekalipun dalam hidup seringkali kita lakukan kesalahan. Tapi waktu kita dengar suara Tuhan itu untuk mencegah kita melakukan lebih banyak lagi kesalahan. Karena Tuhan sudah bicara, Roh Kudus sudah bicara, jangan itu. Hati-hati terhadap orang itu. Jadi dalam hidup kekristenan kita, itu kita harus hidup di dalam
alam supranatural juga. Karena kita menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan yang membuat mujizat, Tuhan yang masih berbicara. Dia tidak menampakkan diri tapi dia masih berbicara kepada kita. Dan dia bicara supaya apa? Supaya dia boleh bilang ke kanan nih, ke kiri, hati-hati sama orang itu. Boleh kamu invest di sini, tapi kamu harus pelajari. Perlakukan anakmu dengan baik, ini dan itu. Dia akan berikan pertimbangan, dia akan berikan suaranya. Lihat sama-sama di dalam Yesaya pasal 30 ayat 21. Firman Tuhan berkata, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Jadi Tuhan yang beritahu mau ke kanan atau mau ke kiri. Sangat menyenangkan. Ya, waktu papa saya sakit berat. Sudah di rumah sakit dan gak sadarkan diri. Mama saya telepon terus. Bilang pada saya, ayo doakan. Supaya papa itu sembuh. Saya tutup telepon, saya doa. Pertama-tama langsung saya tanya, Tuhan, papa saya mau dipanggil sekarang atau belum? Beliau usia kurang lebih 85 ya, 85 tahun sekarang. Saya tanya dong, Tuhan mau dipanggil sekarang atau belum? Roh Kudus taruh di dalam hati saya, belum. Saya langsung yakin. Karena apa? Karena bergaul dengan Tuhan. Saya langsung telepon mama saya, telepon kakak saya dan bilang, tenang, tetap perawatan, tetap dirawat di rumah sakit tapi belum dipanggil sekarang, aman. Jadi kita bisa tanya dalam segala aspek kehidupan kita bisa tanya sama Tuhan. Yang ketiga, untuk membuat hidup kita berhasil sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi manfaatnya buat hidup kita berhasil. Bukan berhasil artinya jadi kaya raya, bukan. Berhasil di sini, berhasil menjadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Banyak quote yang bilang, kamu bisa jadi apa yang kamu sukai. Itu quote yang salah. Kita nggak bisa jadi sesuai dengan apa yang benar-benar kita mau. Misalnya, orang itu suka nyanyi. Suka banget jadi penyanyi. Suaranya sumbang, buta nada. Kalau nyanyi selalu nggak enak, bikin yang denger itu ingin cepat-cepat pergi. Yang denger tuh ampun-ampun, tapi dia suka untuk nyanyi. Nah dia nggak bisa jadi penyanyi. Kalau lihat American Idol, Indonesian Idol, di antara yang bersuara bagus, ada yang bersuara yang nggak enak banget kan. Biasanya jadi apa? Bahan tertawaan. Orang lihat, mengejek, tertawa, dijadikan bahan candaan. Nah orang-orang itu biasanya berkata, teman dekatku, keluargaku berkata, ayo kamu ikut lomba, suaramu bagus. Itu enggak benar-benar tulus untuk mengasihi. Kalau mengasihi bilang, kamu memang suka nyanyi, tapi jangan ikut, talentamu bukan di situ, talentamu di tempat lain. Bisa diberitahukan dengan jujur. Tapi banyak orang malah menjerumuskan, bilang ikut aja. Padahal ampun-ampun hanya diketawai satu studio dan juga orang-orang yang lain. Begitu dengar langsung berkata bahwa orang ini gak bisa dengar suaranya. Orang sekitar juga gak bisa bilang dengan jujur. Jadi itu manfaatnya. Dia bisa memberitahukan kepada kita tujuan hidup kita itu apa. Kita jadi tahu kenapa saya harus belajar di fakultas ini. Kenapa saya harus berbisnis ini? Apa tujuan Tuhan membuat saya ini dilahirkan di dunia ini? Waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi itu manfaat untuk mendengar suara Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 32 ayat 8 berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Amin. Jadi Tuhan yang kasih nasihat. Pertama kali saya mendengar suara Tuhan waktu saya lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus masuk, saya dibaptis Roh Kudus, bisa berbahasa lidah. Waktu itu saya dengar suara audible, enggak sering, tapi waktu itu pertama kalinya saya dengar Tuhan berkata, hai hambaku. Cuma hai hambaku, 2 kata.
Waktu saya dengar itu saya kaget. Di tengah-tengah kamar kos yang hening, sunyi. Saya langsung tersungkur, saya nangis. Karena saya bilang, Tuhan terima kasih karena Tuhan kok mau mengenali saya sebagai hamba. Waktu itu saya tahu, oh panggilan saya adalah melayani Tuhan sepenuh waktu. Menjadi pelayan Tuhan. Nah di situ saya tunggu, saya selesaikan kuliah dulu, saya lakukan banyak hal dulu. Dan saya melayani Tuhan. Jadi waktu kita bergaul dengan Tuhan, kita dengar suaranya, kita tahu. Tuhan mau rencana apa di dalam kehidupan kita. Jadi itu, dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan itu mau terlibat di dalam kehidupan kita. Nah kita mau belajar, Tuhan itu bicara kepada kita lewat apa sih? Ya, supaya enggak salah. Ingat sekali lagi, kita mau belajar dengar suara Tuhan dan peka untuk siapa? Diri sendiri. Karena banyak kasus ya, orang-orang muda datang kepada orang muda yang lain. Kalau lihat, wah wanita itu cantik sekali. Yang pria itu ganteng banget. Apa yang dilakukan? Datang dan bilang, Tuhan berkata, engkau adalah jodohku. Jangan ya, jangan. Kalau salah, nggak jadian bilang Tuhan ralat atau Tuhan salah. Tuhan itu nggak pernah salah. Selalu kalau yang salah siapa? Manusia. Tuhan nggak pernah salah. Jadi jangan datangi orang dan berkata kamu jodohku. Kalaupun Bapak, Ibu, Saudara merasa bahwa itu jodohnya dari Tuhan, cukup simpan di dalam hati. Nanti kalau sudah selesai pemberkatan nikah, baru bilang Tuhan itu taruh di hati. Tuhan itu bisikkan di telinga, namamu loh yang menjadi jodohku. Jangan dari awal, karena belum jadi. Jangan dari awal. Jangan pakai dikit-dikit suara Tuhan dan manipulasi orang lain. Karena kita harus sangat berhati-hati saat kita mendengar suara Tuhan. Pakainya harus hati-hati. Dan jangan juga datangi orang lain untuk menghancurkan dia. Karena suara Tuhan itu selalu membangun, menasehati, menghibur. Bukan menghakimi atau mengkritik orang sampai orang jatuh imannya. Harus hati-hati. Ada orang-orang yang datang kepada gembalanya dan berkata, saya pernah diceritain, Pak Gembala, kamu akan dipakai dan diberkati Tuhan. Pak Gembalanya dengar, wah puji Tuhan, ya. Terus tiba-tiba dia bilang, tapi Bapak mandul, Bapak nggak bisa punya anak. Wah, dia langsung merasa terintimidasi, dia langsung bilang, pergi kamu, nubuatanmu, suara Tuhanmu itu nggak benar. Karena bagi dia itu adalah perkataan kutukan. Jadi jangan sembarang-sembarang berkata-kata dan merusak hati dan iman orang lain. Harus sangat berhati-hati. Oleh karena itu pakainya bagaimana? Untuk diri sendiri dulu. Jadi untuk diri sendiri kalau sudah berlatih dan diberikan otoritas oleh gereja boleh dilakukan sesuai dengan kapasitas yang diberikan. Nah kalau dapat untuk orang lain apa yang harus dilakukan? Datangi orang itu kalau memang mau datangi dan doakan. Dan bisa berkata, saya merasa di dalam hati saya bahwa Bapak atau Ibu seperti ini. Bisa enggak saya doakan? Jangan tiba-tiba Tuhan berkata karena belum teruji. Apakah kita boleh belajar? Boleh, kita boleh belajar. Nah apa sebelum itu kita mau belajar apa penghalang dari mendengar suara Tuhan? Ada halangannya. Nah penghalang pertama dari mendengar suara Tuhan adalah kesombongan. Sombong, merasa diri tinggi, gak perlu belajar. Dan juga ditambah dengan doktrin yang percaya Tuhan sudah gak bicara sampai sekarang. Nah kalau seperti itu sudah gak bisa lagi karena dia sudah tutup pintu hatinya. Dia sudah merasa gak perlu suara Tuhan, saya bisa sendiri. Saya punya doktrin sendiri, Tuhan gak bicara lagi. Kalau dia merasa seperti itu ya untuk dia. Jadi kesombongan itu penghalang yang pertama. Penghalang yang kedua adalah ketakutan. Apa yang ditakutkan? Takut salah. Kalau salah ada benarnya. Takut itu
suara yang palsu. Kalau ada suara palsu, ada suara asli. Takut jadi aneh. Makanya saya bilang tadi, dengar suara Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bukannya jadi aneh. Tapi jadi relevan, jadi yang baik, tahu penggunaannya, tertib. Bukan yang buat kacau, tapi dia tertib. Suara itu menguatkan kita, suara itu membimbing hidup kita. Tahu nantinya seperti apa. Jadi untuk kehidupan kita. Dan suara Tuhan itu nyata. Yang ketiga, halangannya adalah kepahitan. Nah, pahit ini bisa pahitnya sama Tuhan. Sehingga berkata, suara Tuhan sudah enggak ada lagi. Pernah saya dengar suara Tuhan, tapi janji Tuhan kok enggak tergenapi ya. Padahal itu suaranya. Makanya pahit sama Tuhan, pahit sama janjinya. Sudah enggak percaya lagi dengan suara Tuhan. Saya punya seorang asisten, saya bilang, kamu akan memiliki seorang anak laki-laki. Dia bilang, saya bermasalah, suami saya juga bermasalah. Saya bilang, kamu akan punya anak laki-laki, saya doakan dia. Dan akhirnya dari yang berapi-api hatinya penuh pengharapan, sampai enggak punya pengharapan, putus asa, bertahun-tahun lamanya dia lihat mujizat Tuhan, jawaban doa, perkataan Tuhan yang digenapi bagi orang lain. Dia kok belum ya? Padahal dia sudah terima janji itu, dia terima perkataan itu. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah dia lagi semangat, turun semangatnya, patah semangat, naik lagi, turun lagi. Setelah 17 tahun, sebelumnya dia berkali-kali keguguran, dia bayi tabung keguguran terus. Sampai setelah 17 tahun, dia akhirnya bisa hamil normal, enggak bayi tabung lagi. Dan melahirkan normal, kasih kemuliaan bagi Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, setelah 17 tahun, dia sudah melewati, dipulihkan pahit, menang lagi, kembali lagi ke Tuhan, pahit lagi, menang lagi, 17 tahun. Jadi bukan suara Tuhannya itu tidak benar. Suara Tuhannya benar, tapi ada waktu Tuhan. Ya, yang kedua kalau suara Tuhannya enggak terjadi, itu bukan suaranya. Makanya kalau mendengar sesuatu boleh dicatat dan kemudian direnungkan, dievaluasi, dikonfirmasi terjadi enggak, boleh dicatat, ya. Jadi itu yang jadi penghalang mendengar suara Tuhan, kepahitan sama Tuhan, sama janjinya. Dan juga ada orang-orang yang kepahitan sama pemimpin rohani. Karena pemimpin rohani dia rasa tidak memimpin dengan baik atau lakukan kesalahan. Jadi ketika pemimpin rohani berkata saya mendapat ilham, wahyu, ide dari Tuhan, sudah enggak enak lagi. Kenapa? Karena pemimpinnya pernah melakukan kesalahan atau dia menyalahgunakan kepemimpinannya. Sehingga dipukul rata, sudah enggak ada lagi suara Tuhan. Karena ada manusia yang ngakunya cinta Tuhan, jadi pemimpin jatuh atau melakukan kesalahan. Tuhan tetap Tuhan, suaranya tetap suara Tuhan, firman-Nya juga tetap. Kalau manusia gagal, firman Tuhan tetap. Kalau manusia gagal, suara Tuhan tetap. Karena dia Tuhan, amin. Nah suara Tuhan yang kita dengar ini bukan akhirnya kita tambahin Alkitab. Ada Kejadian sampai Wahyu kita tambahin, bukan seperti itu. Enggak boleh menambahi apa yang ada di Alkitab. Tapi suara Tuhan untuk membimbing kehidupan sehari-hari karena kita bergaul dengan Tuhan. Nah, kita mau belajar Tuhan bicara melalui apa sih? Di kebaktian kedua saya akan bicara tentang gimana caranya mengetes itu dari Tuhan atau bukan. Nah, kita mau lihat Tuhan bicara lewat apa saja. Yang pertama, Tuhan bicara lewat firman Tuhan yang tertulis. Tuhan bicara lewat firman Tuhan yang tertulis. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia mempunyai kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita itu
mendengar suara Tuhan, karena Tuhan berbicara lewat apa? Lewat firman-Nya yang tertulis, yang kita baca jadi rema di dalam kehidupan kita. Waktu kita baca firman itu loncat. Waktu kita baca firman itu berbicara kepada kita. Lewat itu kita dengar suara Tuhan. Waktu kita lagi doa, Tuhan bilang, jangan takut, percaya saja. Waktu kita lagi doa, Tuhan beritahu, jangan kecut dan tawar hati. Percaya pada Tuhan. Nah itu adalah suara Tuhan. Kenapa? Sesuai dengan firman yang tertulis. Paling mudah mendengar suara Tuhan adalah baca firman. Karena firman itu yang akan beritahu kepada kita. Roh Kudus yang akan memberitahu, mengingatkan apa yang Tuhan Yesus ucapkan kepada kita. Jadi harus bergaul dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan bicara. Kita ada firman Tuhan yang jelas. Dia yang mau berbicara kepada kita. Jadi baca, renungkan, lakukan. Itu suara Tuhan. Ketika kita bertemu dengan orang, kita katakan, jangan takut, percaya saja. Atau waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Firman Tuhan berkata seperti itu. Jadi lawan ketakutan adalah percaya kepada Tuhan. Jadi kita sedang menyampaikan suara Tuhan lewat apa? Lewat firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Itu perkataan Tuhan untuk kita dan untuk orang lain. Paling mudah. Kalau kita mau berkata, Tuhan berkata, percayalah kepadaku. Jangan takut. Itu Tuhan. Karena apa? Ada di dalam firman. Tuhan yang berkata itu kepada kita dan kepada orang lain. Karena yang kita perkatakan adalah kata-kata Tuhan di dalam firman Tuhan. Jadi Tuhan bicara lewat hal tersebut. Nah ketika saya lagi dalam keadaan diperlakukan tidak adil, saya jadi ingat firman Tuhan yang berkata, tertindas itu baik bagimu, agar kamu belajar ketetapan-ketetapanku. Paulus katakan, tertindas itu baik bagiku agar aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bagi saya, ternyata tertindas itu baik. Buat latih mental saya jadi rendah hati, jadi berusaha lebih lagi, belajar lebih lagi, jadi dibentuk lebih lagi. Firman, jadi Tuhan yang berbicara kepada kita yang kita terima lewat firman. Bukan lewat karangan kita tapi lewat firman. Jadi Tuhan berbicara lewat firman yang tertulis yang kita baca. Yang kedua, Tuhan berbicara lewat Roh Kudus yang berbisik di dalam hati. Tuhan bisa bicara audible, keras, tapi jarang. Lebih sering dia berbicara di dalam hati kita. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus yang berbisik kepada kita hal yang akan datang. Saya pernah berlibur 10 hari. Dan Roh Kudus katakan di dalam hati saya, dia berbisik dalam hati saya, hari ke-7 pulang. Rumahmu, rumah kontrakan pertama saya, sedang dibobol maling. Bicara seperti itu, Roh Kudus berbisik dalam hati. Dan saya bilang sama keluarga saya, keluarga inti dan keluarga besar yang rame-rame lagi berlibur bersama, saya bilang ganti tiket, kita semua pulang. Hari ke-7 ini kita pulang. 10 hari kan, saya bilang pulang hari ke-7. Mereka semua sudah mengerti. Kalau diberitahu, ya semuanya akan dengar dan ikut. Karena kami sudah praktek untuk mendengar dari Tuhan dengan berbagai cara. Ya, saya secara spesifik bertahun-tahun lamanya, berminggu-minggu pergi ke berbagai sekolah profetik, juga sekolah untuk mendengarkan suara Tuhan. Ada pengujian dan ada pelatihan. Di banyak tahun saya lakukan itu. Dan di rumah juga termasuk. Saya bilang, ayo kita pulang. Ketika kami pulang, mobil saya itu lagi dibuka. Terbuka bagasinya, terbuka 4 pintunya. Barang-barang semua lagi dimasukin ke situ. Dan yang maling langsung, dia tahu kami masuk, dia langsung lompat dari pagar.
semua barang ada di dalam mobil. Jadi kami pulang tepat setelah saat maling lagi beroperasi. Nah itu dalam kehidupan sehari-hari suara Tuhan bisa beritahu seperti itu. Ya, jadi Tuhan itu, Roh Kudus itu berbisik di dalam hati kita. Dan kita harus belajar peka. Yang ketiga, Tuhan itu berbicara lewat orang lain. 2 Samuel 12 ayat 1. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Jadi ketika Daud melakukan dosa dengan Batsheba, Nathan datang dan memperingatkan Daud. Jadi kita bisa dengar suara Tuhan dari mana? Dari orang lain. Orangnya siapa? Hamba Tuhan, orang yang dipercaya, orang yang dewasa rohani. Bahkan kadang-kadang Tuhan bisa pakai anak kecil untuk menasehati. Jadi kita harus bisa menimbang. Ini benar-benar suara Tuhan, ada kesaksian dan damai di dalam hati. Dan waktu kita lakukan itu, waktu kita dengar itu dari orang lain, kita evaluasi. Bahwa Tuhan juga bisa pakai orang-orang di sekitar kita untuk mengingatkan kita. Yang keempat, Tuhan berbicara itu lewat alam dan ciptaannya. Mazmur 19 ayat 2 berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, Mazmur 19 ayat 2. Jadi alam ciptaannya itu bisa berbicara tentang kasih Tuhan. Saya pulang kampung bersama kakak perempuan saya, kami berdua lagi di pulau, tiba-tiba langitnya berubah jadi berwarna oranye muda, oranye tua, dan gradasinya sangat indah. Waktu kami lihat, sama-sama enggak janjian berkata, wow, Tuhan sedang beritahukan kepada saya bahwa Tuhan itu mengasihi saya dan mengasihi keluarga saya. Dia juga sama-sama bergumam bahwa, wow, waktu lihat langit seperti ini, itu langit memberitahukan, ciptaannya memberitahukan bahwa dia mengasihi kami. Suara yang sama, karena Roh Kudusnya sama. Jadi dia bisa berbicara lewat alam, lewat ciptaannya. Berikutnya yang kelima, Tuhan berbicara lewat peristiwa hidup. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau ada hal-hal yang gak menyenangkan atau kita anggap buruk, lihat pasti ada perkataan Tuhan, ada hikmat dari Tuhan tentang apa yang kita alami. Kalau ada hal-hal berat yang saya alami, saya selalu lihat hikmat di balik itu apa sih? Oh, Tuhan mau belajar ketaatan. Berapa saat yang lalu Tuhan suruh saya sesuatu, saya gak taat, langsung saya tunda. Apa yang terjadi? Saya menderita kerugian. Waktu saya menderita kerugian itu saya hanya tertegun dan berkata, aduh pelajarannya mahal, biaya kursusnya mahal. Padahal Tuhan cuma mau bilang satu, taat dan jangan menunda. Saya mau taat tapi saya tunda. Akibatnya saya belajar, ternyata menunda itu ada kerugiannya. Saya bilang, Tuhan saya sudah tahu tapi tidak mengantisipasi. Padahal saya selalu antisipasi. Nah jadi lewat peristiwa hidup kita belajar. Yang keenam, lewat mimpi dan penglihatan. Ingat peristiwa Yusuf? Nah Tuhan bicara kamu akan jadi pemimpin. Akhirnya dia jadi penguasa Mesir. Lewat apa? Lewat mimpi. Berkas gandumnya dengan berkas gandum saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya itu sujud menyembah berkas gandum si Yusuf. Jadi Tuhan bisa bicara lewat mimpi dan penglihatan. Yang ketujuh, terakhir, Tuhan bicara lewat apa? Hati nurani yang damai. Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi harus ada hati nurani yang damai. Kitanya merasa damai. Waktu terima suara Tuhan untuk diri kita maupun orang di sekitar kita, kita rasa damai. Ya, jangan datangi orang lain dan berkata-kata buruk ya. Jangan asal-asalan datang ke orang dan bilang ini suara Tuhan untukmu, ubah hidupmu, pindah ke India. Jangan. Yang dengar jangan
berkata, oh ya langsung saya mau jual rumah, langsung pindah ke India. Jangan. Dicatat dulu, direnungkan, dikonfirmasi dulu. Ada damai sejahtera enggak? Harus pindah enggak? Harus jual rumah enggak? Jangan lakukan langkah besar karena orang lain berkata ini dan itu. Evaluasi dulu, harus menguji segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini? Amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kami semua. Saat ini kami mau Tuhan menjadi pelaku firman. Kami mau dengar-dengaran kepadamu, kami mau taat kepadamu. Mendengar suaramu, melakukan perintah dan kehendak-Mu. Berdiri dan bertumbuh di dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu yang tidak bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kami mau dengar perkataan-Mu secara jelas. Dan kami tahu harus sesuai dengan firman yang tertulis di dalam Alkitab Tuhan. Kami tidak mau melenceng, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau menjadi garam dan terang. Hari ini mari berbicara kepada anak-anak-Mu di tempat ini, kepada murid-murid-Mu. Supaya semuanya dapat membangun hubungan dengan Engkau lewat mendengar suara-Mu. Ajarkan kepada anak-anak-Mu di tempat ini, mulai dengarkan suara-Mu yang lembut, merasakan perasaan-Mu, perasaan dikasihi oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Ada banyak Bapak Ibu hari-hari ini mengalami kesulitan, ada yang stres, ada yang depresi, ada yang mengalami masalah. Roh Kudus taruh di dalam hati saya bahwa Tuhan mau tuntun, mau berikan strategi, mau berikan perencanaan, mau tunjukkan jalannya lewat hubungan pribadi dengan Tuhan. Saat engkau mendekat, Dia akan perdengarkan suaranya di hatimu, di telingamu. Yang harus kita lakukan adalah taat. Selalu suaranya akan sinkron, selaras dengan firman Tuhan yang tertulis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini mengalami kesulitan, baik yang ada di Studio 1 maupun Studio 5 yang mengalami banyak kesulitan dan hari-hari ini Bapak Ibu merasa ini sangat sulit dan tidak ada jalan keluar. Taruh tangan kananmu di dadamu, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau mengetahui kesulitan masing-masing. Ada yang lagi cari jodoh, ada yang lagi cari pekerjaan, kesulitan keuangan, kesulitan di dalam bisnisnya, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rumah tangganya, dalam hubungannya. Tuhan, Engkau yang paling tahu. Ada yang punya ketergantungan, keterikatan, ada yang merasa masalahnya gak bisa teratasi. Tuhan, hamba berdoa kiranya Engkau turun tangan Tuhan. Jamah setiap hati anak-anak-Mu, berikan jalan keluar. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Berikan kekuatan baru, berikan jawaban doa dari anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarkan anak-Mu bangkit penuh semangat dan antusias di dalam Engkau. Biar Engkau memulihkan hati dari banyak ibu-ibu yang terluka hari ini. Saya tahu ada wanita-wanita yang terluka hari-hari ini. Yang ada di tempat ini, yang ada di Studio 1 dan 5. Tuhan sembuhkan dan pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara kepada setiap anak-Mu setiap hari. Dan izinkan anak-anak-Mu itu punya kepekaan di telinga mereka Tuhan. Di telinga kami semua untuk mendengar suara-Mu. Kuatkan, bangkitkan semangat anak-anak-Mu. Biar tulang-tulang kering ini bangkit. Dan bersemangat menjalani hidup karena ada tujuan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk mulai dengar suara Tuhan. Dan semakin peka lagi. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan. Amin.